Udah siap buat bikin merek kamu benar-benar dikenal orang? Oke, dalam 5 menit ke depan, kita bakal kupas tuntas intisari dari buku The Road to Recognition karya Seth Price dan Barry Feldman. Anggap aja ini peta jalan praktis buat karir kamu. Personal branding itu kale postmodern? Hah? Ya, kutipan dari JBR ini emang kedengarannya agak aneh kan? Tapi coba dipikirin lagi, ini tuh pas banget. Kayak sayur kale, personal branding itu lagi ngetren, dianggap super penting. Dan yang paling penting, semua prosesnya, dari kita nanam idenya, merawatnya, sampai manen hasilnya, itu semua terjadi di depan umum, terutama ya di dunia maya. Terus, kenapa sih ini jadi seheboh itu? Kenapa tiba-tiba semua orang ngomongin personal branding, seolah-olah ini tuh kunci segalanya? Gini, menurut buku ini, alasannya simpel. Ini udah bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Nah, yuk kita gali lebih dalam kenapa. Di bagian pertama ini, kita bahas soal pergeseran yang fundamental banget. Intinya, kita udah nggak bisa lagi nih ngejalanin karir pakai mode autopilot. Ini tentang kenapa sekarang jadi krusial banget buat kita ngambil alih setir karir kita sendiri. Dulu kan enak ya, jalur karir itu lurus-lurus aja. Sekolah, dapat ijazah, cari kerjaan yang aman, terus pensiun dengan nyaman. Nah, kata Seth Price, jalur kayak gitu sekarang udah putus, udah nggak ada lagi. Jaring pengamannya udah hilang. Ijazah juga bukan lagi jaminan mutlak. Sekarang, kita semua harus bisa jadi pilot buat roket karir kita sendiri. Dan megang kendali penuh. Kutipan ini bener-bener nonjok ya. Bahkan salah satu penulisnya, Barry Feldman, ngaku kalau dia sendiri telat mulainya. Pengakuannya ini jadi semacam tamparan buat kita semua. Jangan nunggu-nunggu lagi. Hari terbaik buat mulai bangun brand kamu itu ya hari ini juga, bukan besok. Oke, kita udah tahu kenapa ini penting. Pertanyaan berikutnya, siapa? Nah, di bagian kedua ini kita ngomongin soal fondasinya. Merek kamu itu ya cerminan diri kamu. Jadi sebelum kita melangkah keluar, kita harus masuk dulu. Lihat jauh ke dalam diri kita sendiri. Terus, apa kuncinya? Cuma satu kata. Otentisitas. Artinya simpel aja, tetap jadi diri sendiri, jujur sama apa yang kamu kerjain, dan buat siapa kamu bekerja. Ini bukan berarti kita harus umbar semua rahasia pribadi loh ya, tapi lebih ke soal tulus, karena kepercayaan itu dibangun dari situ. Tapi gimana caranya biar otentik secara praktis? Nah, buku ini ngasih 4 langkah konkret. Pertama, coba deh dengerin apa kata orang lain tentang kamu. Kedua, kenali apa sih keahlian utama kamu. Ketiga, berani beda, jangan cuma ikut-ikutan arus. Dan yang paling penting, masukin kepribadian unik kamu ke dalam semua konten yang kamu buat. Nah, kalau fondasi di dalam diri kita udah kuat, sekarang saatnya kita bertindak keluar. Bagian 3 ini adalah tentang gimana kita menyuarakan keunikan kita itu. Publikasikan sudut pandang kamu. Disinilah kamu mulai berbagi nilai dan keahlianmu ke seluruh dunia lewat konten. Dan caranya tuh banyak banget. Kamu bisa mulai dari yang klasik, kayak tulisan di blog, yang bisa jadi semacam rumah digital buat semua pemikiranmu. Atau bisa juga bikin konten yang lebih ringkas dan gampang di-share. Contohnya list post, yang biasanya disukai banyak orang. Kamu juga bisa memperluas jangkauan lewat format wawancara, entah kamu yang mewawancarai orang lain atau sebaliknya. Tentu aja, ada format video yang kuat banget buat nunjukin kepribadian kamu dan membangun koneksi visual. Atau lewat podcast yang bisa membangun kedekatan lewat suara. Intinya, pilihannya tuh banyak banget. Kuncinya bukan ngelakuin semuanya, tapi cari format mana yang paling kamu banget dan konsisten di situ. Ann Handley bilang begini, kata-kata online kita adalah duta kita. Coba deh renungin, setiap konten yang kamu keluarin, mau itu tulisan, video, atau audio, itu semua adalah potongan puzzle yang ngebentuk citra profesional kamu di mata dunia. Sekarang kita sampai di bagian yang menyatukan semuanya. Karena punya brand doang tapi sendirian, ya buat apa? Bagian keempat ini ngomongin soal gimana caranya nemuin dan yang lebih penting, memimpin komunitas kamu. Ini bukan lagi soal siaran satu arah, tapi tentang membangun koneksi yang tulus. Terus, gimana cara mulainya? Jawabannya, menurut buku ini, simple banget. Murah hati. Tawarkan waktu kamu, tawarkan ilmu kamu, tawarkan sumber daya, bahkan jaringan kamu. Tanpa mikirin, gue bakal dapat apa ya? Inilah cara kamu narik orang-orang yang tepat buat masuk ke lingkaran kamu. Nah, prinsip murah hati ini juga kepake banget pas kita mau bangun hubungan sama para influencer. Idenya adalah kasih dulu sebelum minta.
Kalau kamu mau mereka bantu sebarin konten kamu, ya kamu harus bantu sebarin konten mereka dulu. Benar-benar saling dukung, itu mata uang utamanya. Kita tutup dengan ajakan yang ngena banget dari Seth Price ini. Jalan ini milikmu, pasang sabuk pengaman, dan tancap gas. Membangun merek pribadi itu sebuah perjalanan. Dan sekarang, petanya udah ada di tangan kamu. Pertanyaannya sekarang, kamu mau bawa kemana perjalanan ini?